وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah? La'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempelajari pelajaran kita, yaitu apa? Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan manusia yang paling agung, yang paling terpuji ya sepanjang zaman. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah sampai ya pada pembahasan hafizallahu taala lin nabi sallallahu alaihi wasallam qablal bi'sah. Jadi penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Dan pada hari ini kita akan mengambil dua bab ya. Karena pelajaran sedikit maka Ustadz akan mengambil dua bab agar lebih panjang. Baik, perhatikan dan perhatikan baik-baik ya. Ustaz bacakan. Kana la yashrabul khamra wa la ya'kulu mimma dzubiha 'alan nusub. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meminum khamr. Ya, khamr itu adalah suatu yang memabukkan, yang apabila orang yang meminumnya dapat hilang akal pikirannya. Ya, Nabi tidak pernah meminum khamr semenjak kecil sampai dewasa, sama sekali. Ya, wala ya'kulu mimma dzubiha 'alan nusub, dan juga tidak pernah makan daging yang disembelih untuk berhala. Jadi ketika daging itu disembelih ya, itu dibacakan nama berhala, maka itu haram untuk dimakan dan Nabi tidak pernah memakannya. Dan kita ketahui bahwasannya pada zaman tersebut adalah zaman jahiliyah yang seluruh alam berada di dalam kerusakan moral. Ya, ada yang mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya makan daging yang disembelih untuk berhala, meminum khamr, berzina dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Allah jaga Nabi ya dari kecil hingga dewasa. Walam yahlib bil asnami wal alihatil lati kana ya'buduha qumuhu abadan. Dan Nabi juga tidak pernah bersumpah ya atas nama berhala yang kaum musyrikin beribadah dengannya. Ya, di sana berhalanya banyak, sampai di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala dan masing-masing mempunyai nama. Yang besarnya kemarin kita telah pelajari ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Apabila orang-orang jahiliyah bersumpah, mereka tidak bersumpah atas nama Allah, tetapi mereka bersumpahnya atas nama berhala, dan ini haram, tidak boleh, syirik ya, dosanya besar. Ya, dan mereka ketika berbicara bersumpah ya dengan nama berhala. Tapi kita ya kaum muslimin, orang Islam, kita bersumpahnya atas nama Allah ya, demi Allah, seperti itu. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Ya, makanya Nabi juga tidak pernah ya bersumpah atas nama selain Allah. Ya, kita boleh bersumpah atas nama Allah, tapi atas nama selain Allah maka tidak boleh, dosa besar ya. Walam yasjud lahum qat, dan juga Nabi tidak pernah sujud kepada berhala, walau sekali sujud pun. Nah ini ya ketika zaman telah rusak, tapi Allah menjaga Nabi agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tercela seperti itu. Kemudian wakana soduqon aminan wawaroan, dan Nabi SAW orangnya sangat jujur, amanah dan hati-hati. Makanya banyak ya kaum musyrikin apabila ingin pergi ya safar, pergi jauh, mereka menitipkan barang terhadap Nabi
ya kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur dalam berbicara, amanah, ya, pandai menjaga rahasia, amanah, dan juga warok, bersikap hati-hati terhadap sesuatu. Ketika ingin melakukan sesuatu, dipikirkan dulu apa yang akan terjadi apabila melakukan seperti ini di akhirnya. Ya, pikirnya panjang ke depan. Jadi tidak tergesa-gesa, ya langsung. Ya, tapi berpikir terlebih dahulu. Ini diantara sifat Nabi. Ya, soduk, amin, kemudian waro. Wazolat hadil inayatul uluhiyatu lahu sallallahu alaihi wasallam hatta ba'da bi'satihi. Dan Allah, ya, ini adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sampai, ya, diutusnya menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwasannya penjagaan Allah itu dari kecil, ya, kepada Nabi. Ketika Nabi berumur 4 tahun, ya, Allah mengutus siapa? Jibril untuk apa? Membelah dada Nabi. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan hatinya. Ya, karena apabila hati itu kotor, maka semua badan jadi kotor. Perkataannya kotor, ya, tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Maka Allah utus malaikat Jibril untuk membersihkan hati Nabi, dibelah, ya, dada Nabi seperti itu. Jadi ini merupakan penjagaan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berbuat, ya, melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Ini betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga, ya, apabila Allah menjaga kita dari perbuatan maksiat, ya, dari berkata-kata yang kotor, ya, dari tangan dan kaki, ya, agar tidak menyakiti orang, berarti Allah juga sayang kepada kita. Apabila kita, ya, tidak melakukan seperti itu, berarti Allah menjaga kita, ya. Terlebih lagi ketika kita masih muda, Allah jaga kita, maka insya Allah kita akan terbiasa, ya, sampai kita misalnya sampai tua. Ketika masih kecil dijaga badannya, ya, oleh Allah dari perbuatan tercela, maka Allah akan jaga ketika nanti di masa tuanya. Ya, kita masuk bab berikutnya, yaitu fi ghori Hiroi, di gua Hiro. Ya, ada apa di gua Hiro? Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang umur 40 tahun, dan Nabi menjadi Nabi itu, ya, menjadi Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berumur 40 tahun. Ya, Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diberi mimpi yang benar. Jadi diberi mimpi terus, ya, selama 6 bulan Nabi diberi mimpi. Ya, maka ketika itu Nabi penasaran, ya, dan ingin menyendiri, ya, ketika diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mimpi yang benar. Jadi mimpinya para nabi itu adalah benar, ya, seperti cahaya yang ada di pagi hari. Berbeda dengan mimpi kita. Terkadang mimpi kita itu ngawur kemana-mana, ya. Terkadang kita kehujanan, setelah itu kita, ya, kepanasan, ya, disengat matahari misalnya. Nanti setelah itu kita ada di rumah yang lain, jadi ngawur kemana-mana. Sedangkan mimpi Nabi itu adalah mimpi yang benar, ya. Maka ketika Nabi sering diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Akhirnya Nabi, ya, suka untuk menyendiri, ya, menyendiri, bertahanus, ya, dalam rangka untuk memikirkan keadaan kaumnya, ya, untuk beribadah kepada Allah, memikirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz bacakan, ya. Habbaballahu ta'ala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-khala. Jadi Allah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cinta, menyukai, menyendiri, ya, fi ghari Hiro, di gua Hiro, fi Jabalin Nur, di Gunung Nur atau Jabal Nur, ya. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamkusu fi layali dawatil adat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di sana, ya, bermalam-malam, ya, beberapa malam, ya. Fa idza mantaha jaduhu minat ta'am, apabila bekalnya habis, ya, ketika berada di Gua Hiro, ya, Nabi berbekal dulu sebelum berangkat ke sana, ya, di Khadijah radhiyallahu anha, ya, sebagai istrinya membekalkan Nabi, ya, makanan, minuman, ya,
Fa idza ma intaha jaduhu minat ta'am wa syarab, apabila bekal Nabi habis, ada ila zaujati Khadijah, maka Nabi SAW kembali ke rumah Khadijah untuk mengambil bekal lagi ya. Fatazawwadu minha summa yarji'u wa hakadha, maka Nabi berbekal lagi ya, kemudian balik lagi ke Gua Hira. Terus seperti itu ya sekitar sebulan lamanya. Jadi Nabi bertahanus ya, memikirkan keadaan kaumnya di Gua Hira itu ya lama, sekitar sebulan ya. Ketika bekalnya habis, Nabi pulang untuk mengambil bekal, kemudian berdiam diri lagi ya untuk memikirkan keadaan kaumnya, yang kaumnya itu masih ya terjerumus dalam di zaman jahiliyah, yaitu masih ada yang makan riba, berjudi, minum khamar, menyembah berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi benar-benar zaman pada saat itu zaman yang sangat gelap gulita ya, dan Nabi SAW memikirkan zaman seperti itu ya. Wayaqdi waqtahu fil ghari fit ta'amuli wat tafakkuri fi ma yaf'alhu qaumah ya minasyirkin wa jahiliyatin. Dan Nabi SAW menghabiskan waktunya di Gua Hira itu untuk memikirkan apa yang dilakukan kaumnya dari kesyirikan, kebodohan. Hatta nazala alaihi Jibrilun alaihi salam birisalati wan nubuwah ya, sampai Jibril datang kepadanya ya dengan risalah kenabian. Wa huwa fi ghari Hira dzata yaumin, dan pada saat itu Nabi berada di Gua Hira pada waktu malam ya. Jibril datang kepada Nabi ya, kemudian ya fa akhadhani faghatani hatta balagha minil juhud ya. Jibril memeluk Nabi ya sampai dengan elukan yang sangat erat ya, kemudian berkata iqra ya, bacalah wahai Muhammad. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca ya. Kemudian kedua kalinya fa akhadhani faghatani saniyah hatta balagha minal juhud. Jibril memeluk Nabi lagi dengan erat ya, kemudian berkata iqra, bacalah wahai Muhammad. Faqultu, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Fa akhadhani faghatani salisa, kemudian yang ketiga Jibril memeluk Nabi ya untuk ketiga kalinya ya, kemudian mengatakan, mentalkinkan Nabi, menuntun Nabi untuk membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ya. 5 ayat wahyu yang pertama turun kepada Nabi, itu dibantu dan dituntun oleh malaikat Jibril untuk membacanya ya. Karena kita ketahui bahwasanya Nabi SAW adalah Nabi yang ummi itu tidak bisa baca dan menulis ya. Ini merupakan tanda bahwasanya Nabi itu benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya Nabi bisa menulis dan membaca, maka orang-orang akan menyangka, wah, Al-Qur'an itu bikinan Muhammad karena dia pandai menulis, dia pandai membaca. Akan tapi ya Nabi itu tidak bisa menulis dan membaca, maka orang-orang ya yakin bahwasannya Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu dengan ya diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka Rasulullah SAW ya roja'a biha, Rasulullah SAW yarjifu fuaduhu, pulang ya sampai bergetar hatinya karena menyaksikan sesuatu yang sangat berbeda, karena takut ya, tidak pernah melihat ada makhluk ya seperti itu, dan menyuruh membaca. Maka datang kepada Khadijah dengan mengatakan, pulang dengan mengatakan zamiluni ya, selimuti aku ya. Kemudian Rasulullah mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya takut apa yang telah menimpa saya ya. Jadi ketika di Gua Hira menemukan makhluk seperti itu malam-malam, maka Rasulullah takut terjadi sesuatu yang buruk menimpa Nabi ya. Takut sesuatu yang buruk menimpa Nabi. Maka ya Khadijah, istri yang solehah, mengatakan kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan
Ya, tidak sekali-kali, demi Allah. Allah itu tidak akan menghinakanmu selama-lamanya wahai Rasulullah. Ya, innaka latasilu rahim. Sungguhnya engkau itu adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, wa tahmilul kalla, dan orang yang suka ya menolong orang lain, membantu orang lain. Ya, wa tuqri'ud dhaif. Wa tuqri'ud dhaif itu orang yang suka memuliakan tamu. Ya, wa tu'inu ala naubil haq, dan orang yang suka menanggung orang lain, menolong orang lain. Maka tidak mungkin orang sepertimu itu akan Allah hinakan. Jadi perhatikan ya anak-anakku sekalian, bahwasannya orang baik itu ya Allah akan bantu di dunia. Ya, Allah tidak akan menghinakan orang yang berbuat baik selama-lamanya. Ya, maka kita jangan menzolimi orang, karena menzolimi orang itu adalah suatu tanda kebinasaan. Allah akan balas perbuatan zolim tersebut. Tetapi kalau kita membantu orang, maka ya seperti Nabi SAW suka membantu orang, maka Allah akan muliakan orang yang suka menolong orang lain. Ya, kemudian kita baca lagi ya, fazaharat lahul haqiqatu wadihah, maka tampak kebenaran yang jelas ya, wahya anna lihadzal kaun, ya, bahwa di alam ini robban khaliqun ahadun, ya, itu ada Rob yang menciptakan, Rob yang tunggal, wa huwa ahaqqu bil ibadati min hadhil ausan, yaitu Rob yang berhak diibadahi dari berhala-berhala yang mereka sembah, ya, dan batu yang mereka sembah, ya, wal ahjar, wa min yaumiha bada'at bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nasi minadz-dzulumatil jahli wa syirki wa ila nuril ilmi wa tauhidi. Ya, kemudian pada hari itu Nabi ya mulai diutus menjadi nabi untuk mengeluarkan manusia dari apa? Dari gelapnya kesyirikan, ya, menuju apa? Menuju cahaya ilmu dan tauhid. Jadi Nabi ya semenjak hari itu Nabi bersungguh-sungguh dalam berdakwah, ya, bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan kepada cahaya ilmu dan tauhid. Baik ya, ini yang bisa kita pelajari dari dua bab tadi, itu ya, bab apa Allah menjaga Nabi ya sebelum diutus, dan kisah Nabi yang pada saat itu berada di Gua Hiro ya untuk memulai mendapatkan wahyu yang pertama. Baik, sekarang kita ke mufradat ya, kosakata penting atau baru. Kosakata penting atau baru. Ustaz bacakan, hafizo menjaga, ghorun gua, jabalun gunung, yamkusu menetap, zadun bekal, yashrobu minum, yakulu makan, yarji'u pulang, nazala turun, at-tafakuru memikirkan. Ini cara bacanya jangan sampai salah, pakai alif lam ya. At-tafakuru memikirkan. Baik, ini yang bisa Ustaz bahas. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.